Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai regulasi ekspresi gen dari protein Cas9 yang digunakan untuk apoptosis pathway. Perkenalkan, nama saya Welena Arla Delawati dengan NIM 2311201012, mahasiswa Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Apoptosis merupakan penghancuran sel secara terprogram. Kematian sel ini penting untuk membentuk organ-organ tubuh, misalnya pembentukan jari-jari tangan. Selain itu, program kematian sel juga terjadi ketika mereka rusak atau terinfeksi yang bisa mengakibatkan ancaman bagi kesehatan organisme tersebut. Apoptosis itu bergantung pada cascade proteolitik intraseluler yang diremediasi oleh caspase. Protease intraseluler khusus ini memecah urutan spesifik dalam banyak protein di dalam sel sehingga membawa perubahan dramatis yang menyebabkan kematian pada sel. Kita akan fokus pada Cas9 yang merupakan sebuah protein inisiator dalam jalur apoptosis intrinsik. Untuk memahami bagaimana cara Cas9 diatur dan bagaimana fungsinya dalam memicu kematian sel. Apoptosis dipicu oleh berbagai jalur sinyal dan diatur oleh ligan ekstrinsik dan intrinsik yang kompleks. Jalur ekstrinsik dipicu oleh sinyal dari luar sel, sedangkan jalur intrinsik dipicu oleh stres atau kerusakan dari dalam sel. Kerusakannya itu seperti kerusakan DNA, kekurangan nutrisi, dan stres oksidatif. Sinyal ini mengaktifkan protein proapoptotik, misalnya BAK atau BAX, yang terlibat dalam pelepasan molekul-molekul penting dari mitokondria. Protein yang akan kita bahas yaitu protein Cas9 yang berada pada jalur intrinsik apoptosis. Fungsinya untuk mengaktifkan caspase eksekutor untuk memulai proses degradasi sel. Aktivasi Cas9 merupakan tahap kunci dalam memastikan sel memasuki fase kematian yang terprogram. Berikut adalah langkah-langkah spesifik bagaimana Cas9 diaktifkan dan peran pentingnya dalam jalur intrinsik. Jalur dari dalam intrinsik apoptosis bergantung pada mitokondria. Mitokondria mengandung protein sitokrom C yang berperan dalam rantai transport elektron. Ketika sel mengalami stres atau kerusakan, protein BCL2 diaktifkan, yang merupakan protein BAK dan BAX. Proapoptosis. Nah, protein ini akan meningkatkan permeabilitas membran mitokondria dan pelepasan sitokrom C ke dalam sitosol. Selanjutnya, ketika sitokrom C dilepaskan ke sitosol, sitokrom C ini berikatan dengan APOF1 sehingga terbentuk kompleks besar bernama apoptosom yang bentuknya seperti roda disebut heptamer. Nah, apoptosom yang terbentuk itu merekrut caspase 9 yang berada dalam bentuk proenzim melalui interaksi domain khusus yang disebut CART, caspase recruitment domain, pada APOF1 dan caspase 9. Di dalam apoptosom, Cas9 teraktivasi tanpa harus dipotong-potong terlebih dahulu, tetapi melalui induksi oligomerisasi. Jika proapoptosis mengaktifkan caspase dan memulai apoptosis, terdapat juga anti-apoptosis. Anti-apoptosis ini mencegah kematian sel, contohnya BCL2 dan BCLXL yang menghambat BAX dan BAK, menjaga agar sel tetap hidup dengan mencegah pelepasan sitokrom C. Selanjutnya pada pembahasan inti mengenai regulasi ekspresi gen Cas9. Regulasi transkripsi. Tahap pertama dalam ekspresi gen Cas9. Proses di mana gen Cas9 diaktifkan untuk menghasilkan mRNA. Salinan gen yang nantinya akan menjadi protein. Pada gen Cas9, proses ini diatur oleh faktor-faktor tertentu seperti protein P53. Jika sel mengalami stres, P53 ini akan diaktifkan dan bekerja seperti saklar yang menyalakan gen Cas9. Hal ini memungkinkan produksi mRNA Cas9 dimulai sebagai persiapan untuk memulai proses apoptosis. Selanjutnya, mekanisme epigenetik. Cara sel yang mengontrol ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA-nya. Epigenetik ini membantu menentukan apakah gen tersebut aktif atau non-aktif. Jika non-aktif, metilasi DNA yang akan menghambat
gen caspase 9 agar tidak diaktifkan. Dan histon seperti metilasi H3K27 yang akan mendukung transkripsi, seperti asetilasi H3K9 yang dapat meningkatkan ekspresinya. Ada juga regulasi oleh LNC-RNA dan miRNA yang juga terlibat dalam regulasi caspase 9. Misalnya beberapa miRNA seperti miR21 dan miR125B dapat menekan ekspresi caspase 9 dengan menargetkan mRNA-nya. Ini dapat mencegah translasi dan aktivitas caspase 9. Dengan kata lain, regulasi epigenetik memastikan caspase 9 hanya diproduksi ketika benar-benar diperlukan dan membantu menjaga keseimbangan antara hidup dan matinya sel. Selanjutnya terdapat regulasi pasca transkripsi, yaitu cara sel yang dapat mengontrol ekspresi gen setelah mRNA terbentuk. Sebelum mRNA diterjemahkan menjadi protein, ini terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu stabilisasi dan degradasi mRNA. Di sini terdapat molekul-molekul yang disebut RNA binding proteins atau RBP yang dapat mengikat mRNA, hingga caspase 9 lebih stabil atau justru lebih mudah dihancurkan. Yang kedua ada regulasi oleh mikroRNA atau miRNA. Ketika miRNA seperti miR23A atau miR102B mengikat mRNA caspase 9, proses penerjemahan mRNA menjadi protein caspase akan dihentikan. Regulasi translasi, tahap di mana sel mengontrol apakah mRNA yang sudah terbentuk akan diterjemahkan menjadi protein caspase 9 atau tidak. Ini adalah langkah penting untuk memastikan caspase hanya diproduksi saat benar-benar dibutuhkan oleh sel. Beberapa protein khusus dapat mengikat mRNA, seperti tadi yaitu miRNA. Dia itu dapat mencegah masuk ke ribosom. Jika masuk ke ribosom, dia tidak akan diterjemahkan menjadi protein caspase 9. Hal ini memungkinkan sel mengatur jumlah caspase 9 agar tidak terlalu banyak, sehingga mencegah apoptosis jika tidak dibutuhkan. Setelah itu, pertautan dengan jalur apoptosis lain. Ini mengacu pada keterkaitan caspase 9 dengan jalur lain dalam proses apoptosis untuk memastikan kematian sel terjadi dengan cara yang tepat dan terkendali. Jalur ini bekerja sama dengan jalur lain untuk menjalankan prosesnya, seperti caspase 3 dan caspase 7. Setelah caspase 9 diaktifkan, ia akan mengaktifkan caspase eksekutor seperti caspase 3 dan caspase 7. Caspase 3 dan caspase 7 bertugas langsung memecah dan menghancurkan berbagai komponen sel seperti protein dan DNA yang pada akhirnya membuat sel mati. Aktivasi ini memastikan bahwa sinyal kematian yang dimulai oleh caspase 9 berlanjut dengan sempurna hingga sel benar-benar hancur. Selain itu, protein penghambat apoptosis atau IAP juga dapat menekan aktivitas caspase 9 jika apoptosis perlu dicegah. Hal ini menciptakan kontrol yang ketat agar apoptosis hanya terjadi saat diperlukan. Pokoknya dia di sini akan dicegah dan tidak berlanjut ke caspase eksekutor. Nah, dia ini yang mencegah apakah aktivasi akan berlanjut ke caspase eksekutor atau tidak. Jika apoptosis memang perlu dilanjutkan, protein lain seperti Diablo akan dilepaskan dari mitokondria untuk menetralkan IAP, sehingga caspase 9 tetap dapat menjalankan perannya dalam apoptosis. Nah, pertautan dengan jalur apoptosis lain ini memastikan bahwa caspase 9 berkolaborasi dengan protein lain dari jalur lain untuk mengontrol kematian sel secara efisien dan aman bagi tubuh. Nah, setelah caspase terbentuk, dia akan masuk ke dalam eksekutor. Apa sih peran caspase 9 dalam aktivasi caspase eksekutor? Caspase 9 yang aktif ini akan memotong dan mengaktifkan caspase eksekutor, khususnya caspase 3 dan caspase 7. Caspase eksekutor ini kemudian memecah berbagai protein penting dalam sel, termasuk komponen sitoskeleton, protein pengatur DNA, dan mengaktifkan enzim yang memotong DNA, sehingga terjadi degradasi struktur sel yang mengarah pada kematian sel terprogram. Caspase 9 ini bertindak sebagai penjaga gerbang. Ketika caspase 9 diaktifkan dan memicu caspase eksekutor, sel akan menjalani kematian yang terprogram, sehingga sel yang rusak dapat dihancurkan dengan cara yang aman tanpa merusak jaringan di sekitarnya.
Aktivasi caspase eksekutor ini adalah tahap akhir dari jalur apoptosis, di mana sel mengalami degradasi struktur dan molekuler yang tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga sel akan benar-benar mati dan dibersihkan oleh sistem kekebalan tubuh. Jadi, peran caspase 9 ini adalah yang dapat mengaktifkan caspase eksekutor untuk memastikan apoptosis berlangsung dengan benar. Dengan cara ini, caspase 9 membantu menjaga kesehatan jaringan dan mencegah penyebaran sel yang rusak atau berpotensi membahayakan bagi tubuh. Ini merupakan sel mati yang diberi bahan bakar. Apoptosis yang terprogramnya itu, selnya ini ditelan oleh fagositik. Permukaan atau badan sel yang mengalami apoptosis berubah secara kimia, sehingga makrofag sel fagositik khusus dengan cepat menelan mereka sebelum menumpahkan isinya. Jadi kesimpulannya, caspase itu berperan sebagai inisiator penting dalam jalur intrinsik apoptosis yang dapat menghubungkan sinyal kerusakan sel dengan jalur kematian sel. Apoptosis yang diatur baik penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, mencegah perkembangan kanker, dan menjaga kesehatan sel saraf. Thank you for your time and attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.